kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini sebagaimana kalimatnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in itu artinya berapa Pak? 40 ya. An-Nawawiyah ini dinisbatkan pada pengarangnya. Jadi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dikarang oleh Imam Nawawi. Nama lengkapnya Abu Zakaria Syarafuddin An-Nawawi. Jadi beliau ini salah satu ulama yang cukup terkenal karena di samping mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau juga banyak sekali mengarang kitab-kitab yang lain. Di antaranya yang terkenal ada namanya kitab Riyadhus Shalihin. Pernah dengar gitu? Kitab Riyadhus Shalihin yang itu adalah kumpulan dari beberapa hadis, agak tebal. Nanti jenengan bisa membaca itu, dan sekarang sudah banyak terjemahnya. Kitab ini ada 40 hadis ini. Sebenarnya tidak 40 Bapak Ibu, tapi ada 42. Hanya saja ulama itu orang Arab itu dulu ketika menyebut, sebenarnya kan isnan wa arba'un, ada 20, ada 42. Cuman karena isnannya bilangan 2-nya dihilangkan, maka jadi 40. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-awwalu utawi hadis yang pertama iku an Amiril Mukminin, saking Amiril Mukminin Abi Hafs, rupane Abi Hafs Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab ini khalifah yang keberapa Bapak Ibu? 2 nih. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga adalah Ali. Ini diingat-ingat ya. Jadi setelah Rasulullah itu ada namanya Khulafaur Rasyidun. Umar ini termasuk khalifah yang luar biasa Bapak Ibu ya. Di antaranya jasa beliau itu adalah satu, menjadikan tarawih berjamaah. Jadi tarawih dulu sebelum masa Umar itu piambak Bapak Ibu. Jadi di masjid mereka sholat sendiri-sendiri Pak. Makanya dalam rangka untuk menyatukan supaya umat Islam itu tidak sholat piambak, makanya kemudian di masa Utsman itu dijadikan satu jamaah dengan jamaah. Makanya ini semua hasil dari Khalifah Umar. Itu diantara jasanya. Kemudian lagi ada penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah dimulai dari Muharram yang sudah kita hafal kemarin ya, Safar, Rabiul Awal, terus iki padahal bolak-balik ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ada 12 bulan. Ini semuanya adalah hasil atau jasa dari Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa kok ada penanggalan Bapak? Ini informasi. Kenapa? Karena dulu ketika Khalifah Umar menjadi khalifah itu kan membawai beberapa gubernur Ada yang di Mesir, ada yang di Suriah, ada yang di Irak. Nah, ketika para gubernur ini mengirim surat kepada Umar, ini kan waktunya panjang Pak. Karena apa? Jarak yang luar biasa yang perlu ditempuh. Tidak hanya, kalau sekarang kan enak dengan pesawat Kalau dulu enggak, dulu pakai kuda, unta dan sebagainya. Sehingga surat itu sangat-sangat terlambat datangnya. Makanya ketika Umar menerima surat itu, di situ ada bulan atau dikasih Sya'ban misalnya, beliau bingung, ini Sya'ban tahun kemarin apa Sya'ban tahun depan. Itu diantaranya. Ada lagi misalnya suratnya datangnya bulan Ramadan misalnya, beliau bingung ini Ramadan kemarin apa Ramadan yang akan datang. Sehingga karena kebingungan itu, kemudian karena keraguan itu, Umar kemudian mengumpulkan seluruh gubernurnya, kemudian menyepakati adanya kalender Hijriyah. Makanya kalender Hijriyah yang ada sekarang itu adalah hasil dari
Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab. Itu diantaranya jasa-jasanya, dan juga jasa-jasa yang lain termasuk penyebaran Islam di negara Arab, misalnya di Irak, di Mesir, kemudian di Yordan dan sebagainya. Itu juga adalah atas jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab. Saged difahami Pak nggih. Jadi maklumat piyambak. Pun Abu Hafiz ini termasuk julukan Pak nggih. Jadi Umar itu punya 3 julukan. Ada banyak julukan ya. Ada Abu Hafiz. Abu Hafiz ini dari kata hafzun yang artinya adalah teguh. Jadi orangnya kan teguh, pendiriannya teguh Pak. Jadi tidak tergoyahkan oleh apapun, oleh masalah apapun, dia tetap teguh dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada lagi namanya Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda. Jadi Umar ini julukannya Al-Faruq, artinya pembeda, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang batal. Ada juga disebut dengan Asatullah atau singanya Allah atau singa padang pasir, karena beliau terkenal dulu dengan keberaniannya yang luar biasa. Seperti itu. Kalau Pak Zaki seluruhnya apa Pak? Kalau misalkan panjenengan seorang pemberani misalnya, bisa dijulukin apa? Sakar panjenengan ya. Apa misalnya singo misalkan atau apa, itu namanya julukan. Makanya kalau ada orang yang punya kemampuan luar biasa dengan julukan, tapi nek sakit dia julukan yang baik, jangan julukan yang jelek gitu, seperti itu. Kalau kita enggak ya, julukannya hewan misalnya. Pun Radhiya muga-muga ngridhoi sapa Allah taala anhu saking Umar. Qala ngendika sapa Umar, sami'tu apa nek mendengar bahasa Jawa ini Pak. Ngrungokake mirengake sapa ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ngendikanya, innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira amal iku binniyati kelawan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau diterjemahkan sesungguhnya sahnya amal, ini ada yang mengatakan sahnya amal, ada yang mengatakan sampurnanya amal. Saya dipahami Pak ya? Jadi ada 2. Sesungguhnya sahnya amal atau sesungguhnya sampurnanya amal iku biniyati, dengan niat Pak. Saya dipahami ya? Jadi ini ulama ada 2, ada yang mengatakan sahnya amal, berarti kalau itu tidak dilakukan, niat itu tidak dilakukan, maka itu berdampak kepada keabsahan atau kesahan aktivitas kita, perbuatan kita. Terus yang lain mengatakan sampurnanya amal, berarti kalau niat itu tidak dilakukan, maka aktivitas kita itu kurang lengkap, kurang sempurna. Gitu.